pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita lihat sampah-sampah yang ada di sekitar ya. Aman, Bu, tidak ada Aman. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Eka Yuditama, Hadir, Ibu. ya. Niketut Yuniari, Wajdi, Hadir, Bu. Vivi Hadir, Yunita, Bu. Justina, Hadir, Bu. Teguh, Tidak hadir, Bu. Sakit. Rahmat. Tidak hadir, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Nggak tahu, nggak ada izin. Nggak ada komunikasi. Nggak ada, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya pimpin. Baik, terima kasih juga. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kali ini kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, di sini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu membahas tentang nilai-nilai dalam novel. Nilai, iya, iya, saya tahu, belum saya sambungkan. Nilai-nilai dalam novel, ada yang tahu? Ketua kelas boleh bantu. Ada yang tahu di sini tentang novel? Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam novel dan kaitannya dalam kehidupan. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu novel? Saya, Bu. Ya, Novel adalah sebuah tulisan berbentuk prosa panjang yang di dalamnya yang rangkaian ceritanya mengisahkan tentang kehidupan seseorang ataupun orang lain dengan didukung oleh kehadiran tokoh dan juga karakter yang bervariasi dari tokoh tersebut. ada lagi yang bisa menjelaskan secara detail pengertian dari novel. Vivi, Bu. Ayo, Vivi, apa itu pengertian novel? Novel adalah sebuah karya sastra yang dimana di sana dituangkan bisa kehidupan orang lain dan bisa kehidupan pengarang tersebut. Itu, Bu. Ya. Di sini Ibu menjelaskan lagi ya apa itu novel. Novel termasuk dalam jenis buku fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prasa atau prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan. Apa kalian pernah membaca novel? Ada yang pernah membaca novel? Ada, Ibu. Novel tentang apa? Tentang Titanic kemarin sempat membaca, tapi tidak sampai habis. Itu tentang apa? Titanic, Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri novel. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri novel? Wajdi, silakan jelaskan ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel umumnya terdiri dari 100 halaman atau 35 kata. Terus memuat tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks, berbentuk narasi, didukung deskripsi dan percakapan. Alurnya berkembang, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Terus latar bergerak dan beragam, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Ya,
Sedangkan ciri-ciri novel yang lain yang kalian ketahui mungkin yang tidak termasuk dalam sana. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang kalian ketahui lagi tentang ciri-ciri novel yang tidak ada? Udah ada semua berarti ya. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang struktur yang ada di dalam novel. Yang pertama yaitu abstrak, kedua orientasi, ketiga struktur, dan selanjutnya evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu abstrak? Yudi, boleh dijelaskan apa itu abstrak? Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal dari sebuah novel. Biasanya abstrak sini di awal novel udah dijelaskan gitu. Apakah abstrak itu wajib ditulis atau tidak? Ada yang Wajib baca. Sebenarnya abstrak itu bisa ditulis atau bisa juga tidak. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tentang yang kedua, orientasi? Orientasi. Ada yang bisa menjelaskan? Wajidi, coba Wajidi. Orientasi, apa itu orientasi struktur novel? Orientasi adalah bagian yang dijelaskan melalui latar belakang novel atau pengenalan sebuah novel. Kebetulan itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya Vivi, jelaskan Vivi. Struktur novel yang ketiga sampai seterusnya. Nggak bisa kalian? Saya Bu, Struktur novel. silakan. Struktur novel selanjutnya adalah komunikasi, di mana dalam komunikasi ini adalah dalam jalan ceritanya dalam sebuah novel itu timbulnya sebuah masalah yang dialami oleh tokoh utama. Ya. Struktur komplikasi. Pada struktur komplikasi itu adalah bagian yang akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita dari awal sampai cerita akhir. Selanjutnya itu dijelaskan tentang evaluasi. Evaluasi puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Sedangkan resolusi itu setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik dari suatu cerita atau novel. Yang terakhir yaitu koda adalah struktur terakhir yang ada di dalam novel atau penutup cerita yang membuat kesan-kesan moralnya. Selanjutnya di sini kita akan menceritakan tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel. Di sini ada terdapat unsur yang terkait atas topik pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai dalam novel. Ada yang tahu nilai-nilai dalam novel itu termasuk ke unsur apa? Ekstrinsik. Iya, nilai-nilai dalam novel masuk ke dalam unsur bagian ekstrinsik ya, yang kedua. Di sini sebelum kita masuk ke tentang unsur ekstrinsik, kita akan membahas tentang unsur intrinsiknya. Coba jelaskan, Wajidi. Unsur intrinsik yaitu ada tema. Tema adalah inti pokok dari sebuah cerita. Terus ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik maupun dialog para tokoh. Terus latar keterangan mengenai tempat, waktu dan suasana yang ada di dalam cerita. Terus alur itu ada alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kamu sering dengar istilah plot twist,
artinya hampir sama seperti plot pada novel tersebut yang mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Terus ada sudut pandang, cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang seterusnya amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca, dan yang terakhir itu gaya bahasa, penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis ataupun pengarang karya tersebut. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang unsur intrinsik. Unsur yang pertama yaitu novel ini memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Unsur ini terdapat pada unsur pembangun yang ada di dalam novel. Contoh itu ada beberapa unsur intrinsik itu yaitu tema, tokoh, latar belakang, alur plot, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Seperti tema itu adalah ide pokok atau sebuah cerita. Pasti kalian pernah mendengarkan ya suatu novel atau membaca suatu novel. Nah, baiklah, di sini kita masuk ke unsur yang terdapat nilai-nilai dalam novel tadi ya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur pembangun. Coba Yudi jelaskan selanjutnya. Tadi cuma dijelaskan sama teman saya tadi mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun novel yang dari dalam. Sedangkan yang saya jelaskan sekarang ini adalah unsur pembangun novel yang dari luar. Di mana unsur-unsur ekstrinsik ini yang pertama ada nilai kehidupan, antara lain yaitu nilai norma, nilai sosial, nilai budaya, dan estetika. Kemudian ada latar belakang pengarang, antara lain yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi fisiologis pengarang, dan aliran sastra yang dimiliki pengarang. Kemudian ada latar belakang masyarakat, antara lain yaitu kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Ya, baiklah, di sini kan topik pembelajaran kita yaitu nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai dalam novel, dan kaitannya dalam kehidupan. Itu ada nilai moral, sosial, budaya, dan lain-lainnya ya. Dan juga ada estetika. Selanjutnya itu tentang kaidah bahasa. Yang pertama yaitu ungkapan, kedua majas, ketiga peribahasa. Coba Justina jelaskan apa itu kaidah majas. Majas merupakan bentuk gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk menciptakan keindahan dari sebuah cerita. Di sini tidak terbaca ya. Baiklah, sedikit Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu kaidah bahasa novel ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi makna unsur pembentuknya. Yang kedua yaitu dijelaskan teman kalian tadi oleh Justina. Majas adalah merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Yang ketiga yaitu peribahasa, adalah kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang jenis-jenis novel. Ada yang tahu tentang jenis-jenis novel ada berapa? Banyak. Jenis novel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Vivi bisa dibaca. Jenis-jenis novel berdasarkan genre cerita terbagi menjadi romans, horor, fantasi, fiction, komedi, misteri, fan fiction, sejarah inspiratif, psikologi.
Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Berdasarkan isi dan tokohnya, novel terbagi menjadi Benir, Chick-flick, Songlit, dan Metropop. Di sini jenis novel berdasarkan genre cerita, yaitu romance. Kalian pernah membaca novel tentang romantis? Apa contoh novel romance? Romantis kisan. Ayat-ayat tuh ayat-ayat suci apa? Ayat-ayat cinta. Aduh. Horor. Ada yang pernah membaca cerita novel horor? Ada kuntilanak bu. Apa judul novelnya? Kuntilanak bu. Kuntilanak karya. The Conjuring bu. Halo. The Annabelle. Ada suster besok. The Annabelle. Ya itu. Novel sejarah. Ada yang pernah baca tentang novel sejarah? Ada. Banyak Bu, banyak. Banyak. Banyak tentang Soekarno, Ya sejarah. Tan Malaka. Kalau novel Soekarno bukan novel biografi. Iya betul. Nggak ada judul novel tentang Soekarno. Lagi komedi bu. Komedi ya, komedi. Ada yang pernah baca novel tentang komedi? Novel apa yang pernah kalian baca? Tentang misteri, Kontrakan 3 pintu dan juga itu. science fiction, Iya. terus ada romance itu aja. Misteri. Misteri ilahi. Oh komedi sudah bu. Komedi apa? Cerita Novel? diri, Bu. Orang-orang biasa karya Anja Hiratawi. Oh iya itu. Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Novel terbagi menjadi Binayakit, Chick-flick, Songlit, dan Metropop. Ada yang pernah? Belum paham Ibu. Baru dapat juga Baru itu Bu. bu. Nggak sering ke bioskop bu. Biasanya Kenapa harus ke bioskop nontonnya? Soalnya di YouTube jarang bu. Searching. Kalian searching novel tentang itu. Baiklah, itu saja penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Ibu ada satu contoh novel yang mungkin pernah kalian baca, yaitu novel tentang bumi. Karyanya siapa? Terelie. Iya, Terelie. Bumi manusia bu. iya betul, bumi manusia. Ada yang pernah membaca tentang novel bumi? Tidak baru bu. Baru-baru dengar Ibu. Belum baca bu. Iya. Bumi. Soalnya ribet bu, ribet ceritanya. Mau? Kalian baca ya, coba kalian searching di handphone kalian masing-masing novel tentang bumi. Ada yang bisa menjelaskan sedikit novel bumi? Rock adalah seorang remaja putri berusia 15 tahun. Dia Ya, hidup coba bersama kalian searching. kedua orang tua. Dia Sebelum kita masuk ke tugas kita, ini Bu beri contohnya dulu tentang novel bumi. Dia orang yang bisa kita. Kalau dari pengamatan Ibu, novel bumi itu ada nilai-nilai di dalamnya, yaitu kejujuran, disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, semangat, gemar membaca, bersahabat, dan peduli sosial. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang kejujuran? Itu masuk ke nilai yang bagian mana? Moral, sosial, budaya. Kenapa masuk dalam moral? Ya Bu, karena moral bagian dari akhlak kita, jadinya kejujuran termasuk dalam nilai moral Bu. Ya, Yudi ya, rasa ingin tahu. Di sana Ibu sudah dari pengamatan Ibu dari novel Terelie itu ada nilai tentang rasa ingin tahunya. Menurut Yudi itu masuk ke nilai yang mana? Agama, kah, sosial, Sosial, Bu. budaya, estetika. Siap mungkin. Bisa dijelaskan kenapa masuk ke dalam nilai sosial? Menurut saya sih kurang paham. Nah, Wajidi, menurut kamu rasa ingin tahu itu masuk ke nilai
bagian mana? Moral, sosial, budaya. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Jika Nggak tahu Bu. Maaf. Nggak tahu Bu, mohon dijelaskan. Justina, Nggak tahu Bu. kalau rasa kepedulian sosial udah Iya. tahu kalian. Nggak tahu Ibu. Masuk ke nilai yang bagian mana? Nilai sosial. Masuk ke nilai sosial. Dia masuk ke nilai sosial sesuai dengan nilai-nilai. Kalau disiplin, Nilai disiplin, kemanusiaan, ketut, uniarti, nilai disiplin masuk ke Masuk ke kemanusiaan sama tidak Bu? Kenapa? Bisa masuk ke nilai sosial juga sih. Nilai moral. Nilai moral juga bisa. Iya. Tergantung. Sudah tergantung. Iya. Tergantung. Masya Allah. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan tugas yaitu tentang menganalisis. Kalian cari suatu novel dan kalian analisis nilai-nilai dalam novel, agama, sosial, budaya, moral dan lain-lain dan kaitannya dalam kehidupan kalian. Baiklah, di sini Ibu akan memberi waktu kalian selama 5 menit untuk mencari satu novel dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada yang belum mengerti tentang tugasnya? Sudah Bu. Baiklah, jika sudah mengerti boleh kalian cari di handphone kalian masing-masing. Izin bertanya Ibu, Ya. berarti kita analisis nilai novel yang internal atau eksternal Bu? Bebas, novel apa saja. Enggak. Unsurnya. Unsur ekstrinsipnya, nilai-nilai dalam. Dibagi- Oh, berarti yang nilai ekstrinsipnya itu. Iya. Nilai-nilai dalam novel. Silakan kalian cari satu novel untuk kalian baca dan kalian analisis. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya dan apa kaitan dengan kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ini tugas individu ya. Siapa? Batasnya hari ini ya Bu? Iya, jika bisa dikerjakan hari ini kita langsung presentasi, jika tidak maka kita akan presentasi di minggu depan atau pertemuan ke selanjutnya. Siap dulu. Baiklah, silakan kalian cari ya. Novelnya bebas apa aja, boleh dari novel contoh tadi Bumi karya Terry. Saya udah nunggu sampai Tanah Para Bangkit. Iya, coba. Sampai Tanah Para Bangkit karya Terry. Saya ini novel Bumi, bulan. Jika ada yang sudah selesai atau yang bisa menjelaskan sedikit boleh. Belum Ibu, masih nyari novelnya. Ya, silakan kalian cari novel dan kalian analisis tentang nilai-nilai di dalamnya. Bu, izin ke komputer. Iya, silakan. Foto. Mama nih. Ayo. Izin ke kamar mandi dulu. Iya. Izin sebelum malam. Justina sudah Justina? Belum Bu. Sinyal Ibu novelnya. Ya, silakan kalian cari ya. Baru dapat nilai agama aja nih Bu. Cari yang lainnya. Pasti ada sosial, budaya, moral dan lain-lain.
presentasi. Nilai-nilai dalam novel. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Setelah itu kita pulang. Wih, pulang. Sudah Yudi? Belum ibu, mesti nyari ibu. Nyari novelnya atau baru nyari atau sudah Nilai-nilai yang terkandung di dalam novelnya ibu. Novelnya belum ada. Belum segera ya, ibu. biar kita langsung lanjut. Oh, boleh. Oh, resolusi kecil. Pak Judi sudah dapat Pak Judi? Sudah, Bu. Boleh dijelaskan kalau sudah dapat? Saya baru menemukan nilai agama aja, Bu. Novelnya novel tentang apa? Sana para bandit, karya PRD, Bu. Itu masuk ke novel jenis apa? Aksi, Bu. Silakan dicari ya tentang novel dan tentang nilai-nilainya. Bu. Ada yang belum paham? Ya, masuk. Saya, Bu, boleh menjelaskan nilai agama, Bu. Silakan Pak Judi, jelaskan. Suaranya dilantangkan ya biar teman-temannya bisa mendengar. Siap, Bu. Yang saya analisis di sini novel Tanah Para Bandit karya Terelie. Saya menemukan nilai agama pada kutipan teks halaman 40 di sini. Teksnya mengungkapkan kata bapakku selalu marah jika mamaku mengajariku tentang agama, sholat, mengaji. Bapak benci dengan agama, agam menunduk. Kutipan tersebut merujuk pada agama yang dianut dalam anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga harus saling menghormati satu sama lain. Menggambarkan keyakinan seseorang terhadap siapa yang memberikannya kehidupan, keyakinan. Keyakinan bukan dipermasalahkan, tetapi harus disiasati karena keyakinan tidak bisa dipertentangkan karena itu pilihan rohani dan kejiwaan manusia. Itu baru nilai agamanya ya. ya, Bu. Silakan dilanjutkan mencari nilai-nilai yang lainnya ya, budaya, moral, sosial, estetika dan lain-lainnya. Baiklah, gimana anak-anak, udah ada yang selesai? Belum ibu. PR ibu PR. Jadi pekerjaan rumah, Bu. Ya. Jadi minggu depan ya kita presentasi, jangan kalian tidak selesai juga ya. Bu. Ini waktu kita udah habis ya? Udah bu. Lewat 5 menit, Bu. Belum pada pulang teman-teman kita yang Baiklah, sebelum Ibu akhiri atau kita ini kan, kita refleksi atau kesimpulan dulu. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran tentang hari ini? Tentang nilai-nilai dalam novel. Justina, Bu. Bapak Yustina, bisa sedikit kamu simpulkan? Baik, saya sedikit menyimpulkan bahwa penting bagi kita mempelajari nilai-nilai dalam novel agar kita bisa mengambil nilai
nilai-nilai yang terkandung dalam novel mungkin menjadi acuan kita sebagai pembaca untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menambah literasi saja, tapi kita menambah bagaimana cara kita berkehidupan nyata di dunia. Terima kasih. Ya, baiklah. Sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut untuk pembelajaran di minggu depan, yaitu presentasi ya. Ya Bu. Semuanya harus sudah selesai. Ya, Bu. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, ketua kelasnya silakan pimpin doanya buat pulang. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih Bu. Kemarin sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Hati-hati pulang nih Bu, soalnya hujan. Baiklah, Ibu keluar ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu.